Kali ini kita akan melanjutkan film yang berjudul Die Hard 4, yang dirilis pada tahun 2007 atau judul lengkapnya Live Free or Die Hard, yang dibintangi oleh Bruce Willis. Mengisahkan seorang hacker teroris yang berusaha menyerang negara Amerika dengan melumpuhkan semua infrastruktur negara yang berskala nasional. Listrik, satelit, perbankan, transportasi, dan telekomunikasi berhasil dia lumpuhkan dan terjadi kekacauan di mana-mana. Di awal scene diperlihatkan ada seorang operator wanita, dia bernama Mai. Dia sedang melakukan komunikasi dengan beberapa hacker, yang salah satunya bernama Matt O'Farrell. Biar lebih gampang kita panggil saja Matt. Matt bersama beberapa hacker lain sedang mengerjakan suatu algoritma yang entah akan digunakan untuk apa. Dan setelah semua urusan mereka beres, Mai mengirimkan sebuah virus yang membuat komputer mereka menjadi error. Para hacker yang terkena virus otomatis akan menekan tombol delete untuk menghapus virus itu. Tetapi ternyata komputer mereka meledak saat itu juga. Mai ternyata adalah seorang hacker juga. Beberapa saat kemudian dia telah berhasil meretas sistem pusat FBI. Scene berpindah pada sebuah mobil. Di sana ada sepasang kekasih yang sedang berciuman. Ketika lagi enak-enaknya, tiba-tiba datanglah ayah dari gadis itu. Dia adalah Bruce Willis yang berperan sebagai John McClane. Biar lebih gampang kita panggil saja John. Gadis itu bernama Lucy. John dan anaknya ini ternyata tidak akur. Hal ini disebabkan karena John tidak punya waktu untuk keluarganya dan lebih mementingkan pekerjaannya untuk menumpas kejahatan. Mereka bertengkar dan Lucy pergi dari tempat itu. Drag my boyfriend out of the car. You said he wasn't your He's boyfriend. not my boyfriend. Lucy McClane. It's not McClane. Beberapa saat kemudian John ditelepon oleh orang dari kantor FBI. Dia diperintahkan untuk membawa Matt menuju Washington. Sementara di apartemen Matt saat itu dia sedang dikirimi virus oleh Mai. Tapi sebelum dia menekan tombol delete, John telah datang dan menutup pintu. Sehingga komputernya tidak jadi meledak. John segera masuk dan beberapa saat kemudian ada yang menembaki mereka dari jauh. Kemudian disusul beberapa orang yang menembaki mereka secara beruntun. John mencoba melawan hingga terjadi kekacauan di ruangan itu, yang menyebabkan sebuah mainan jatuh tepat mengenai tombol delete, yang menyebabkan komputer itu meledak dan menewaskan para penjahat itu. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Mai yang mengetahui Matt masih hidup, dia melaporkan hal ini kepada atasannya, orang ini bernama Thomas. Kemudian Thomas memerintahkan anak buahnya untuk melacak Matt dengan menggunakan helikopter. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, Thomas memerintahkan anak buahnya untuk menghack pusat transportasi. Kini pusat transportasi sudah sepenuhnya mereka kendalikan. Mereka membuat lampu lalu lintas menjadi hijau semua dan ini menyebabkan kemacetan dan kekacauan di seluruh kota. John dan Matt akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Here we go. Yeah, I've got a car. What are we doing? Kemudian Thomas meminta anak buahnya untuk menghack semua kantor pemerintah dan membunyikan alarm tanda bahaya. Di mana hal itu membuat semua orang keluar dari tempat kerja masing-masing. All right, everyone out now. Now. Nell must evacuate and proceed to the transportation shuttle. Kemudian mereka menghack saham di Wall Street dan membuat semua nilai saham menjadi anjlok. Kini semua orang berada di jalan dan mereka semua dalam kondisi yang panik. Matt menjelaskan semua tindakan ini disebut Fire Sale. Fire Sale memiliki 3 langkah yang sistematis yang bertujuan untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional. Langkah pertama merusak sistem transportasi. Kedua merusak keuangan dan telekomunikasi. Ketiga mengacaukan sumber daya seperti listrik, air, gas, dan nuklir. Dan semua hal itu pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan komputer dari jarak jauh. Structure. Okay, step 1, take out all the transportation. Jesus Christ, it's a fire sale. John dan Matt menaiki sebuah mobil polisi. Namun posisi mereka sudah diawasi dan kemudian datanglah helikopter yang menembaki mereka. John mengendarai mobil itu menuju sebuah terowongan untuk menghindari tembakan dari helikopter tersebut. Dalam perjalanan itu mereka terus ditembaki peluru tanpa henti. Beberapa saat kemudian sampailah mereka pada sebuah terowongan. Dan kini helikopter itu tidak bisa menjangkau mereka. Thomas yang mengawasi mereka memerintahkan untuk membuka gerbang jalan di sebelah barat agar kendaraan bisa masuk ke terowongan itu.
John berbalik arah untuk menghindari kendaraan dari arah barat. Namun gerbang timur segera dibuka dan kini kendaraan masuk dari dua sisi, yang menyebabkan tabrakan yang sangat banyak. John dan Matt hampir terkena kecelakaan itu, namun kita tidak perlu khawatir karena Die Hard tidak akan mati semudah itu. John yang marah karena sejak kemarin dipermainkan, akhirnya dia akan menghancurkan helikopter itu. Dia menaiki sebuah mobil kemudian melajukan dengan kecepatan penuh dan mengarahkan mobil itu ke pintu tol. Dia keluar dari mobil itu, dan mobil itu menabrak pintu tol hingga melompat tinggi menabrak helikopter tersebut, dan helikopter itu meledak saat itu juga. John menelpon kepala FBI yang bernama Bowman. John mengatakan bahwa para penjahat itu mengejar Matt lagi, dan semua anak buahnya tewas dalam insiden tadi. Ketika sedang menelpon, tiba-tiba monitor mereka menyiarkan sebuah video. Para penjahat itu menghack semua channel televisi dan semua monitor yang sedang menyala. Mereka mengupload video yang menunjukkan bahwa kediaman presiden atau White House saat ini sedang meledak. John yang panik berlari untuk melihat apakah kejadian itu memang benar atau tidak. Dan ternyata itu cuma hoaks saja yang bertujuan untuk memberikan kepanikan dan ketakutan kepada seluruh warga di Amerika. Thank God. I see it. But you see that? Bowman, it's a fake. Ketika sedang panik dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba teringat bahwa tidak semua proses fire sale dilakukan dari jarak jauh. Ada beberapa hal yang harus dilakukan secara manual di pusat kendali. Kemudian mereka menuju pusat kendali gas dan listrik yang ada di Virginia. Mai juga menuju tempat itu dengan menyamar menjadi anggota FBI dan membunuh semua penjaga yang ada di sana. Mai mulai mengambil alih pusat kendali yang ada di sana. Tapi John segera sampai di sana dan menodongkan pistol ke arah Mai. Kemudian Matt mengambil alih untuk membatalkan proses tersebut. Mai mencoba melawan dan ternyata Mai seorang ahli bela diri. Mereka saling bertarung dengan sangat sengit. Mai mampu beberapa kali menendang John hingga dia membentur kaca dan jatuh ke tempat parkir. John yang marah kemudian menaikin mobil untuk menuju ruangan tadi, dan kemudian menabrak Mai hingga mobil itu menabrak lift. Mobil akan terjatuh sementara John masih ada di dalam mobil sedangkan Mai bergelantungan di mobil itu. Mereka berusaha menuju ke atas. Mai sempat menendang John hingga dia akan terjatuh, tapi John segera membalikan keadaan dengan menghajar Mai. Kemudian menuju ke atas untuk berpegangan pada tali lift. Yang sesaat kemudian mobil itu terjatuh bersama Mai dan meledak saat itu juga. Kemudian John mendatangi Matt. Dia hampir selesai membatalkan proses tersebut. Sesaat kemudian Thomas menelpon Mai, tapi yang mengangkat adalah si John. Dia menjelaskan bahwa Mai telah tewas. Matt juga telah mengambil foto Thomas dan mengirimkan kepada Bowman. Kini Bowman telah mengetahui siapa dalang dibalik kekacauan ini. Ternyata Thomas adalah rekan kerja Bowman dulu di bagian sistem keamanan. He was pushing for total overhaul, but they wouldn't listen. Crucified him. Destroyed his reputation. Mereka akan pergi dari tempat itu. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat seluruh listrik yang ada di kota itu atau bahkan di negara itu harus mati total. Kini mereka dalam kondisi yang terdesak karena tidak ada listrik dan juga sinyal untuk berkomunikasi. Matt mengajak John untuk bertemu dengan temannya yang bernama Warlock. Mereka akan meminta bantuannya untuk menemukan di mana Thomas.
Mereka berangkat dengan menggunakan helikopter yang ada di sana. Rumah Warlodge adalah satu-satunya rumah yang tidak mati listrik. Setelah cukup lama mencari, akhirnya sampailah mereka di rumahnya dan meminta bantuan untuk menemukan Thomas. Han Solo? What happened, man? You lost so much weight. No, dude. Setelah mereka mencarinya, ternyata Thomas berada di suatu tempat, di mana tempat itu adalah server raksasa yang berisi semua data di Amerika. Thomas yang mengetahui tempatnya sedang dilacak, kemudian dia menelpon John. Thomas mengancam akan menangkap anaknya yang sedang ada pada suatu lift yang macet karena mati listrik tadi. Tapi John tidak takut karena dia adalah dihack. Dan jika kamu berani menyentuhnya sedikit saja, maka tanggung sendiri akibatnya. Can I get another dead Asian hooker bitch over here right away? 800 number, 1-800 henchman? Huh? John dan Matt segera menuju lokasi Thomas berada. Mereka masuk secara sembunyi-sembunyi, tapi Thomas berhasil mengetahui kedatangan mereka dan mengirim satu anak buahnya untuk mengatasi mereka. Di mana hal itu tentu saja sangat mudah bagi John untuk mengalahkannya. Matt terjatuh dan dia menuju salah satu ruang kendali. Dalam proses itu ternyata Thomas mencoba mengincar data nasabah bank yang ada di seluruh Amerika dan akan mentransfer ke rekeningnya. Dan ternyata ujung-ujungnya hanyalah uang. Oh, Jesus, they're going after the money. Matt mencoba menghentikan proses itu, namun dia keburu ketahuan oleh anak buah Thomas. Dia langsung ditangkap dan ternyata sebelumnya Lucy juga telah tertangkap yang berada di tempat itu juga. Sesaat kemudian mereka mencoba kabur dengan menggunakan truk kontainer. Tapi John segera melompat ke atas kontainer itu. John segera menembak supir kontainer itu, kemudian mengendarainya untuk mengejar Thomas dan komplotannya yang naik van di depannya. Pihak FBI mengirim pesawat tempur yang sebenarnya untuk menembak Thomas. Tapi Thomas berhasil menghack kode perintah pesawat itu dan kemudian memerintahkan untuk menembak truk yang dikendarai John. Dan yang terjadi pasti sudah bisa kalian tebak. Truk yang dikendarai oleh John ditembaki dengan menggunakan rudal sehingga sebagian truknya rusak dan beberapa ruas jalan juga harus hancur. Tapi perlu diingat, yang kamu hadapi adalah Die Hard. Setelah berkali-kali menghindari tembakan itu, justru pesawat itu kejatuhan barang dari truk tepat di baling-balingnya yang menyebabkan pesawat itu meledak saat itu juga. Sementara John segera melompat ke bawah. Dia berhasil selamat namun kondisinya sudah babak belur. Thomas membawa Lucy dan Matt ke suatu tempat. Dia menyuruh Matt untuk melanjutkan proses transfer itu. Sesaat kemudian John datang dan menembak beberapa anggota Thomas. John sempat tertembak di dada bagian atas karena dia lengah melihat anaknya disandra. It'll be alright. Thomas menangkap John yang sudah tak berdaya. Di sini John sudah benar-benar kehabisan tenaga karena dia belum istirahat sejak kejadian pertama dan juga badannya yang sudah babak belur terkena luka dari kemarin. Ketika John mau pingsan, Thomas menusukkan pistolnya ke bagian yang tertembak tadi, yang menyebabkan John kesakitan dan tidak jadi pingsan. Namun yang terjadi di luar dugaan kita semua. John justru menembakkan pistol itu mengenai dada bagian atas hingga menembus jantung Thomas. Dan Thomas tewas saat itu juga. Kemudian Matt mengambil pistol yang terjatuh dan menembak orang yang menyandra Lucy. Mereka semua selamat dan negara Amerika kini terbebas dari teroris. Sesaat kemudian pasukan FBI pun datang. Dan sama seperti film-film lainnya, para pasukan itu tidak membantu sama sekali dan hanya terima bersihnya saja. Dan film pun berakhir. How's it feel to be shot? It actually feels great. Dan ternyata Mai seorang ahli bela diri. Mereka saling bertarung dengan sangat sengit. Mai mampu beberapa kali menendang John hingga dia membentur kaca dan jatuh ke tempat parkir.